Kita bersatu hati di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan kesepian, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam tidur kami semalam. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun untuk menghirup nafas kehidupan dengan penuh syukur. Bapak terima kasih karena pada pagi hari ini kami Kau boleh kumpulkan dalam Zoom ini untuk boleh bersama-sama mengikuti pengajaran dari Romo kami yang terkasih, Romo Gunawan. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan, inilah kami. Semua doa ini kami mohonkan dengan perkataan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ayo silahkan, monggo Romo. Selamat pagi. Selamat pagi. Natal semakin dekat ya. Kita mau merayakan peristiwa yang besar, kelahiran Tuhan Yesus. Namun peristiwa Natal itu juga begitu erat kaitannya dengan kedua orang tuanya, Santo Yusuf dan Bunda Maria. Santo Yusuf yang saat ini sudah beredar di mana-mana meskipun saya Romo Susilo belum menerima surat resmi, mungkin karena sibuk untuk tahun 2021 di Keuskupan. Tetapi sudah beredar bahwa mulai 8 Desember kemarin sampai 8 Desember tahun depan dijadikan sebagai tahun Santo Yusuf. Santo Yusuf sebagai bapak keluarga bersama dengan Bunda Maria menjaga Yesus Allah sendiri yang datang ke dunia. Tentang Santo Yusuf di dalam kitab suci itu hanya ada di dalam Injil Matius bab 1 dan bab 2, lalu juga di dalam Injil Lukas bab 2. Nah, dari Matius dan Lukas kita bisa melihat siapakah Santo Yusuf itu. Kalau kita bisa bagi-bagi dalam beberapa permenungan, Santo Yusuf dikenal sebagai orang yang setia, sebagai orang yang taat, dan sebagai orang yang tulus hati. Ketaatan itu kepada siapa? Yang pertama, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Itu ada dalam Injil Matius 1, 2, dan Lukas 2 yang bab 1 sampai 7. Kesetiaan kepada Allah. Yang kedua, dalam bab 2 Lukas juga diceritakan bagaimana Santo Yusuf sebagai orang Yahudi yang beriman kepada Tuhan melalui agama Yahudi yang sudah berusia sangat panjang, mulai dari Nabi Musa sudah dicanangkan
bahkan sebelumnya, mulai dari Abraham, ada keyakinan akan Allah yang esa berhadapan dengan Allah-Allah atau ilah-ilah yang ada di sekitarnya. Maka tradisi atau budaya Yahudi atau agama Yahudi yang hidup berabad-abad menjadi sebuah agama juga yang dihayati oleh Santo Yusuf dan Bunda Maria. Maka dari Injil kita melihat bagaimana keyakinan Santo Yusuf sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu betul-betul dihayati dan ditaati dengan segala aturan, dengan segala budaya, dengan segala tradisi yang diyakini kebenarannya oleh Santo Yusuf. Itu ada di dalam Kisah Lukas. Lalu yang ketiga adalah ketaatan dalam keluarga. Ketaatan, kesetiaan, dan ketulusan di dalam keluarga. Keluarga Nazaret, keluarga yang ada di Bethlehem. Kita lihat di dalam Lukas, nanti bab 2 ayat 41 sampai 52. Nah, sekarang kita melihat yang pertama, ketaatan dan cinta, serta kesetiaan, ketulusan kepada Allah. Itu ada di dalam Injil Matius bab 1 dan bab 2, nanti sedikit Lukas bab 2. Nah, apa yang terjadi, kita sudah sedikit melihat dan bahwa ini menjadi sebuah pengetahuan yang umum bagi kita, tetapi baik mari kita renungkan. Ketika Yesus mau lahir di kandang domba, Santo Yusuf yang sudah bertunangan dengan Bunda Maria, yang pasti mereka sudah punya rencana untuk menikah, untuk hidup di dalam keluarga. Dua orang itu adalah orang-orang yang sangat beriman, percaya kepada Allah Sang Pencipta, kepada Allah Sang Penyelenggara kehidupan, kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada setiap manusia, dan itu juga dihayati oleh Santo Yusuf begitu rupa, sehingga pasti Santo Yusuf mengikuti jejak-jejak orang tuanya dan mengikuti jejak dari leluhurnya. Terbukti dari apa? Dari silsilah Yesus yang ada di dalam Matius 1. Di sana salah satu dari orang yang masuk di dalam silsilah Yesus adalah Yusuf. Kita melihat di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Nenek moyangnya Yusuf adalah Abraham dan Daud. Dari bab 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Lalu di sana diceritakan silsilah itu berjumlah berapa? 14 kali 3, sebuah angka suci. Angka 7 adalah angka suci bagi orang-orang Kristiani juga dan bagi orang-orang Yahudi khususnya. Maka angka 7 itu banyak ditemukan di dalam Injil Matius. Angka 7 itu dicantumkan di bab 1 ayat 1 sampai 17. Berarti apa? Allah yang telah memanggil Abraham pertama kali, yang dijadikan diimani oleh orang-orang Yahudi sebagai bapa beriman. Karena apa? Karena Abraham adalah seorang bapa yang juga taat dan setia kepada Allah. Buktinya apa? Abraham disuruh atau diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan budayanya, meninggalkan agamanya, meninggalkan tanah airnya. Dari Ur di daerah Mesopotamia menuju ke tanah Israel. Sebuah pengorbanan suci yang dihayati oleh Abraham ketika dia harus meninggalkan segala-galanya untuk menuju kepada tanah terjanji. Dan kemudian Abraham menjadi bapa bangsa
termasuk Santo Yusuf dimasukkan di dalam silsilah dan keturunan dari Abraham dan Daud. Di dalam ayat 16 dikatakan, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria. Jadi Yusuf mempunyai garis keturunan yang sangat istimewa karena dimasukkan di dalam silsilah. Pada waktu itu orang-orang Israel sangat suka, sangat senang membuat sebuah silsilah keluarga. Ya. Mungkin di Indonesia juga ada yang membuat silsilah keluarga itu ya. Di Jawa kadang-kadang ada terah. Kalau kumpul terah itu bisa kumpul begitu banyak orang. Mungkin meniru keturunan keraton ya, dari Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai sekarang 10, itu kelihatan silsilahnya. Maka orang yang tidak mempunyai darah kerajaan, raja tidak boleh menduduki sebagai raja. Nah, sekarang ini Jogja ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, anaknya perempuan semua. Agak susah nanti untuk menjadi raja anaknya. Nah, mau dikatakan apa? Ketika Yakub mempunyai anak Yusuf dan Yusuf itu menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang tercantum di dalam silsilah. Berarti apa? Kalau Abraham orang pertama yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bapa bangsa, berarti tugas suci yang waktu itu dicanangkan oleh Tuhan kepada Abraham, kamu akan ada 3 janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Kamu akan diberkati. Kamu akan diberi tanah. Dan kamu akan mempunyai keturunan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. 3 janji itulah yang diwartakan Tuhan ketika Abraham dipanggil untuk menjadi bapa bangsa. Dan kalau Yusuf menjadi orang yang termasuk garis keturunan Abraham, berarti tugas suci itu juga harus diteruskan. Tugas suci itu harus disampaikan dan diwujudkan di dalam kehidupan Santo Yusuf. Maka Santo Yusuf mendapatkan garis keturunan itu karena pasti itu menjadi pilihan Allah. Meskipun tidak semua orang yang masuk dalam silsilah adalah orang yang baik-baik, tetapi misi dari pesan Allah yang pertama itu tidak pernah terlupakan dalam peristiwa-peristiwa hidup sejarah Israel. Nah, akhirnya Yusuflah yang menjadi nama yang tercantum pada terakhir dari silsilah itu. Sesudah Yusuf, tidak ada diceritakan dalam kitab suci keturunannya Yusuf, nggak ada. Maka di dalam ayat 17 atau ayat 16 tadi dikatakan, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Tidak ada di dalam kisah itu, Yakub memperanakkan Yusuf, Yusuf memperanakkan Yesus, tidak. Tetapi Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Artinya apa? Apa yang dipesankan oleh Abraham, oleh Tuhan kepada Abraham waktu itu, sungguh terwujud di dalam diri Yesus. Yesus menjadi sebuah perwujudan dari janji Allah, di mana Yesus akan diangkat atau menjadi perwujudan dari kasih Allah, dari janji Allah yang sudah diwartakan kepada Abraham serta keturunan. Nah, di sini Yusuf mempunyai peran yang sangat besar di dalam mewujudkan kehadiran Allah sendiri di dunia ini. Sehingga ketika Yusuf diberi tugas oleh Allah sendiri
untuk menjadi bapa bagi keluarga itu, Yusuf yang sebagai manusia yang sangat tulus, sangat setia, dan sangat taat kepada Allah, seperti nenek moyangnya, Yusuf mau mencoba sekuat tenaga untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat Allah yang disampaikan melalui Abraham serta keturunannya. Lalu Santo Yusuf menjadi orang terakhir dari silsilah Yesus itu. Maka orang yang terakhir itu ragil itu, anak sulung, anak bungsu, itu mempunyai sebuah tanggung jawab yang sangat besar sekali. Maka ingin dengan penuh sukacita, Yusuf ingin mewujudkan itu di dalam kehidupan, ketaatan, kesetiaan, dan ketulusan hatinya. Tulus hati itu tampak di mana? Kita lihat dan kita tahu ceritanya bagaimana ketika Yusuf sudah bertunangan dengan Maria, Yusuf melihat, merasakan, loh kok Bunda Maria, pacarnya, sudah mengandung. Dia terkejut pasti. Oleh karena itu, Yusuf yang tetap punya landasan iman yang kuat, ketulusan hati, cinta, ketaatan, dan kesetiaan, tidak pernah mau mempermalukan pacarnya, tunangannya, agar nanti tunangannya tidak malu. Maka ketulusan hati itu pertama tampak dalam keputusannya ketika dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, tidak mau mempermalukan di depan umum. Karena apa? Karena orang-orang zaman itu, juga mungkin juga zaman sekarang, kalau ada pacarnya yang sudah mengandung, pasti marahnya luar biasa. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang terjadi, pacarnya bisa dibunuh luar biasa. Ya, sekarang kadang-kadang kita mendengar berita itu, begitu kejamnya. Karena apa? Ketidaksetiaan orang lain membuat kemarahan yang luar biasa. Namun ketulusan hati dari Santo Yusuf tampak ketika Santo Yusuf mau meninggalkannya dengan diam-diam. Supaya apa? Supaya Bunda Maria tidak mendapatkan malu, supaya Bunda Maria yang masih di kampung itu namanya tetap tidak dipermalukan, tidak hancur, tidak jatuh. Ketika si Yusuf sedang berpikir demikian, dia mendapatkan mimpi. Malaikat Gabriel datang kepadanya, Roh Kudus turun atasnya. Maka dalam mimpi itulah Tuhan berbicara kepada Yusuf. Kalau kita mengingat dalam perjanjian lama, kita bisa melihat beberapa teks di mana mimpi itu dipakai di dalam kitab suci untuk menampilkan wajah Allah, untuk menampilkan perintah Allah, untuk menampilkan kehendak Allah. Misalnya dalam perjanjian lama itu ada kitab Kejadian 28, Yusuf ya, lalu bab-bab yang lain itu begitu banyak. Nah, apa yang mau dimaksudkan? Kalau di dalam perjanjian lama juga ada kisah-kisah tentang mimpi yang menyampaikan kehendak Allah, maka dalam perjanjian baru, khususnya awal perjanjian baru, Yusuf juga mendapatkan perintah dari Allah, kehendak ilahi melalui mimpi. Ini sebuah tradisi yang ada di dalam kitab suci. Bagaimana cara Allah memilih cara untuk menyampaikan kehendaknya, untuk menyampaikan firman-Nya melalui mimpi. Mungkin zaman-zaman sekarang, mimpi sudah mempunyai makna yang berbeda. Tapi dalam tradisi Jawa, itu juga ada arti mimpi. Mimpi
dalam tradisi Jawa itu dibagi menjadi 3. Misalnya saja istilahnya titioni, gondoyoni, puspo tajem, itu bahasa Jawa. Artinya apa? Mimpi pada jam 9 sampai jam 12 itu titioni. Jam 12 sampai jam 2 itu gondoyoni, jam 2 sampai jam 4, jam 5 itu puspo tajem. Itu orang-orang Jawa punya seperti itu. Misalnya orang Jawa mengartikan orang yang mimpi mulai jam 9 sampai jam 12 malam, itu tidak ada artinya, itu paling orang karena terlalu cepat tidur sehingga dia cepat mimpi, maka tidak punya makna. Kalau yang jam 12 sampai jam 2, itu kalau orang mimpi, katanya mimpinya itu artinya jelek. Ya, itu godaan dari kuasa kegelapan. Kalau mimpinya pagi, itu yang mempunyai arti, mempunyai makna yang sangat dalam bagi orang-orang Jawa. Karena apa? Itu pasti ada lambang yang baik. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mimpi, jam berapa dihitung. Ya. Meskipun tidak selalu pas, tidak selalu tepat artinya. Nah, di dalam Perjanjian Lama juga ada mimpi-mimpi semacam itu yang dipakai oleh para penulis Injil untuk mengartikan kehendak Allah, kehendak ilahi. Maka apa yang dikatakan malaikat Tuhan pada saat mimpi, dia mengatakan, Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak laki-laki akan dilahirkan dari Bunda Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Di dalam tradisi Perjanjian Lama, nama itu mempunyai arti. Nama itu biasanya dalam Perjanjian Lama diambil dari orang tuanya atau ayahnya, dari garis keturunan. Misalnya saja anaknya Sakarias yang tadi waktu itu mempunyai nama Yohanes. Orang-orang lain, para tetangganya mau menamakan anaknya Sakarias Elisabet itu adalah Sakarias. Tetapi orang tuanya nggak mau. Karena apa? Karena perintah dari Tuhan melalui Roh Kudus, dikatakan anaknya harus bernama Yohanes. Nah, begitu juga Santo Yusuf yang mempunyai anak Yesus, ketulusan hatinya, cintanya kepada Allah, kesetiaannya kepada Tuhan, tampak pada saat Yusuf tidak menamakan anaknya Yesus itu juga Yusuf. Maka pengorbanan sucinya tampak ketika Yusuf harus memberikan nama kepada anaknya yang lahir di kandang domba itu adalah Yesus, sesuai dengan perintah dari malaikat Tuhan. Kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama itu punya arti. Yesus artinya Sang Juru Selamat. Maka dengan nama itu sekaligus mau dinyatakan bahwa Yesus yang lahir itu akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi ketulusan hatinya juga tampak ketika Yusuf harus berkorban, tidak memberikan nama kepada anaknya yang lahir di kandang domba, namanya Yusuf, tetapi dia merelakan diri supaya anak itu diberi nama Yesus. Dan itulah ketulusan hati yang tampak dalam diri Santo Yusuf. Dan Santo Yusuf kemudian melaksanakan perintah Tuhan itu dengan cinta. Pengorbanan itu bisa dilihat dari apa? Dari ketulusan hati. Ada orang yang berkorban tetapi menggerutu.
ada orang yang berkorban tapi menggerutu, tetapi ada orang yang berkorban dengan cinta, dengan tulus hati, tanpa pamrih. Misalnya saja ada orang yang sudah berkorban membantu orang miskin di jalan misalnya. Jika dia membantu orang, lalu ternyata orang itu maling. Lalu dia menggerutu, wah sudah saya bantu seperti apa, ternyata dia maling. Lalu tidak rela lagi. Padahal bantuan itu adalah netral untuk siapa saja. Lebih baik kita membantu dari artinya berbuat baik dengan berkorban daripada berbuat baik dengan menggerutu. Nah, itulah Santo Yusuf yang akhirnya dengan setia menuruti kehendak Allah. Ya. Jadi yang permenungan yang pertama adalah cinta Santo Yusuf, pengorbanan Santo Yusuf, ketulusan Santo Yusuf tampak dalam ketaatannya, kesetiaannya kepada Allah tanpa reserve, ya, tanpa syarat. Cinta kepada Allah itulah yang menjadi kekuatan bagi Santo Yusuf dan bagi semua orang untuk mencontoh bagaimana Allah mencintai kita dan harus kita lakukan dengan sempurna. Nah, kita mau belajar dari Santo Yusuf untuk permenungan cinta dan ketulusan kepada Allah. Kita juga percaya kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta. Maka saya yakin juga bahwa Santo Yusuf adalah seorang pribadi yang mempunyai syahadat, mungkin belum sampai syahadat para rasul, tetapi sebuah keyakinan yang sudah mendarah daging dalam diri umat Israel, bahwa setiap orang harus mencintai Allah dan mencintai sesama. Dua kata itu sudah sejak kecil selalu dicanangkan kepada anak-anaknya. Orang tuanya selalu mendidik dua kata itu tidak pernah boleh lupa. Bahkan dalam tradisi sering diceritakan, dua kata yang disebut Shema, itu cinta kepada Tuhan dengan segenap hati dan lain-lainnya, dan cinta kepada sesama, itu ditulis di ambang pintu. Sehingga ketika anak-anak itu masuk dan keluar rumah, selalu diingatkan akan cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Itu menjadi satu perintah yang sangat mendalam, menjadi perintah yang sangat diingat oleh orang-orang Israel sampai sekarang ini. Maka kalau kita melihat di mana itu, di Yerusalem, di dekat makam Daud, itu selalu didaraskan kitab Taurat Musa. Ya. Kitab Taurat Musa 24 jam bergantian. Termasuk ada anak-anak yang selalu membaca kitab Taurat di situ. Lalu disempurnakan di dalam Injil oleh Yesus yang mengatakan apa? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Yesus menggarisbawahi sebuah perintah ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah yang juga kita lihat dalam diri Santo Yusuf. Maka ketaatannya itu kita lihat ketika dia, Santo Yusuf, menerima perintah Allah melalui malaikat untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Yang kedua, kita melihat bahwa kesetiaan dan ketulusan hatinya dengan keikhlasan yang luar biasa menamai anak itu sesuai dengan kehendak ilahi. Itulah sedikit banyak, nanti bisa kita teruskan di Injil Lukas, bagaimana Yusuf taat kepada Allah dengan menomorduakan dirinya di atas segala-galanya. Sehingga Yesus kemudian juga mengatakan di dalam Injil Matius dan juga Markus Lukas,
Kalau kamu mau mengikuti aku, harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Semoga teladan Santo Yusuf ini sungguh dapat menjadi contoh bagi kita semua, agar kita juga boleh setia kepada Allah Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, dan yang menyelenggarakan kehidupan kita. Inilah Santo Yusuf dalam ketaatannya kepada Allah. Nanti kita akan lihat ketaatan kepada tradisi, kepada agama Yahudi, dan kepada keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk mendengarkan pengajaran dari Romo Gunawan tentang peran Santo Yusuf yang begitu menginspirasi kami semua. Boleh menjadi teladan bagi kami untuk boleh taat, boleh setia, dan boleh tulus kepada Tuhan dan kepada sesama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, untuk pengajaran yang diberikan oleh Romo. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan kepada Romo kami yang terkasih ini, sehingga boleh sehat dan boleh tetap terus melayani Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau sertai kami selalu. Semua doa ini Bapa, kami mohonkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami mohon berkat dari Romo Gunawan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Romo, terima kasih banyak Romo. Sehat terus ya Moya. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus juga